Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang instalasi sistem operasi jaringan. Jadi suatu sistem operasi jaringan yang merupakan sistem operasi khusus yang difungsikan untuk sebagai penyedia servis atau layanan, seperti misalnya web server, ya, database server, kemudian DHCP server, ya, FTP server, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk sistem operasi jaringan ada beberapa sistem operasi yang biasanya digunakan, ya, seperti Linux Ubuntu, ya, Linux CentOS, Debian, ya. Kemudian digunakan juga terkadang adalah Windows Server. Ya. Nah, jadi di sini pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan instalasi pada sistem operasi yaitu Ubuntu Server versi 20. Nah, di sini instalasinya kita akan lakukan dengan virtualisasi, ya, menggunakan Oracle VirtualBox. Nah, di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox-nya adalah Oracle VirtualBox versi 6.1, ya, dijalankan di Windows 10 64-bit. Nah, di sini untuk membuat proses instalasinya, pertama kita harus membuat profilnya terlebih dahulu dengan cara mengklik pada tombol new. Nah, di sini kita buat nama profilnya misalnya Ubuntu Server 20. Ini versinya 64 bit. Bisa dua pilihan, bisa 64, bisa 32. Tapi yang kita gunakan di sini adalah yang versi 64. Kemudian tekan next. Ya. Nah, untuk alokasi memori itu disesuaikan juga dengan kapasitas memori pada laptop yang kita gunakan. Nah, kebetulan ini laptop yang saya gunakan itu memorinya 2 GB. Jadi nggak mungkin kita menggunakan alokasi memorinya itu 1 GB. Dan nggak bisa juga kita gunakannya adalah 512 karena untuk yang versi 20 512 dia tidak support. Jadi kita naikkan sedikit, ya, minimal di sini kita gunakan adalah sekitar 772 mega, ya. Jadi itu alokasi memori. Sedangkan apabila kita menggunakannya atau instalasinya ke PC server secara langsung, yaitu paling tidak memorinya adalah 4 GB, ya, 4 GB, atau mungkin bisa kita up sampai 16 ataupun di atasnya lagi. Nah, itu akan membantu dari sumber daya performa dari server kita, apalagi jika server kita itu menangani banyak proses, ya, misalnya server email dan lain sebagainya. Oke, ini setelah kita tetapkan alokasi memorinya, kita tekan next. Nah, kemudian untuk membuat virtual machine, di sini kita memerlukan hard disk virtual. Jadi kita buat hard disk virtual baru, ya. Kita klik create. Kemudian untuk tipenya kita pilih di sini adalah VirtualBox disk image, ya. Next, store on physical hard disknya tipenya kita buat dynamic allocated supaya saya bisa mengcustom, ya, dari lokasi penyimpanannya juga dari size, ya, size yang kita gunakan nanti. Oke, ini penyimpanannya kita rubah terlebih dahulu, ya. Kita pindahkan ke drive E, ya, di folder VM, ya. Ini kita klik langsung save, ya. Kemudian alokasinya kita naikkan menjadi 20 GB, ya, 20 GB. Oke, kalau sudah kita klik next. Nah, sampai sini profilnya sudah selesai, tinggal kita atur setting beberapa pengaturan supaya proses instalasinya bisa berjalan. Nah, di antaranya nanti kita mengambil source dari sistem operasinya yaitu berupa file ISO. Nah, di sini pengaturan pertama kita pada bagian prosesor ini kita enablekan pada kita checklist, ya, pada extended feature, ya, dan checklist. Kemudian di bagian storage, ya, kita isi di controller IDE-nya, ya, dengan yang namanya file, ya, sumber yaitu Ubuntu 2020 ISO, ya. Nanti sistemnya akan diambil dari sini, ya, instalasinya.
Oke, kemudian network kita pakai dua adapter. Yang pertama ada NAT, kemudian yang kedua kita gunakan adalah adapternya adalah host only adapter. Ya, permission mode-nya kita allow-kan supaya nanti bisa diakses ya dan terkoneksi nantinya. Oke, kita gunakan NAT ya. Ini nanti secara otomatis langsung ada IP-nya. Dan apabila komputer kita atau laptop kita terkoneksi ke internet, maka secara otomatis juga adapter ini akan mentranslasikan ya, sehingga Ubuntu yang kita miliki bisa langsung terkoneksi. Nah, di sini ada beberapa tipe adapter ya atau attach to-nya, ya bisa NAT, bisa bridge. Nah, kalau bridge ini dia akan mendapatkan, nah kalau NAT kita IP-nya tuh sendiri, dibuat sendiri. Ya, jadi IP-nya dengan IP yang kita gunakan pada komputer kita itu berbeda kalau kita menggunakan NAT. Ya, biasanya IP-nya menggunakan IP 1010 sekian, tapi dia subnet masknya tetap menggunakan kelasnya adalah kelas C. Tapi kalau kita menggunakan bridge adapter, itu dianya akan sama. Jadi apabila kita menggunakan bridge adapter pada jaringan kita, ya, jika kita menggunakan misalnya koneksi kita, konektivitas kita menggunakan misalnya WiFi, ya, kita pakai WiFi misalnya kita dapat IP-nya itu adalah networknya 192.168.43.0 itu alamat networknya. Ya, kita dapat alamat hostnya itu 43.2 misalnya. Nah, sedangkan nanti apabila kita gunakan Ubuntu server kita menggunakan bridge adapter, bisa aja nanti Ubuntu server kita mendapatkan ya hostnya itu misalnya 43.3, 43.5 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa dalam satu network yang sama, hanya berbeda nanti alamat hostnya seperti itu. Kalau kita menggunakan yang bridge ya, jadi seolah-olah kita memiliki dua adapter ya, kita memiliki dua komputer dalam dua sistem operasi dalam satu komputer ya, juga dua adapter ya, seperti itu. Nah, ini kita gunakan yang NAT aja ya. Jadi jika sudah settingannya terasa cocok ya, sudah sesuai dengan yang akan kita butuhkan ya untuk instalasi si Ubuntu servernya ya, dan juga tidak ada tanda error. Biasanya itu kalau misalnya ada error di sini ada muncul segitiga. Nah, kalau sudah kita tekan tombol OK ya. Kemudian kita jalankan proses instalasinya dengan menekan tombol Start. Oke, di sini kita pilih disknya ya atau source-nya, sumbernya. Jadi udah kita masukkan ya Ubuntu 20, pilih ya, kemudian Start. Oke, proses pengecekan dari filenya, tunggu sebentar. Untuk proses instalasi pada Ubuntu server kita nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu rumit ya. Lebih banyak menunggu sih untuk proses instalasinya. Hanya nanti beberapa pilihan yang penting seperti pemilihan bahasa, kemudian pemilihan dari keyboard, ya layoutnya, kemudian yang paling penting adalah partisi sih nanti, partisi. Gitu. Oke, proses checking dari si filenya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap proses instalasi. Ya, kita tunggu sebentar. Ini saya pakai yang LTS ya atau long time support.
Jadi untuk support dari si versi 20.04 ini lebih lama. Jadi biasanya tuh ada versi 20.04, ada 20.10. Nah, yang LTS itu dia biasanya yang 04, baik itu misalnya sistem operasi yang 2016 menjadi 16.04, kemudian nanti ada 18.04 dan seperti itu. Nah, itu biasanya long time support, artinya dukungan untuk sistem operasi dengan versi LTS itu jauh lebih lama ya daripada yang dianya tidak LTS ya, seperti itu. Biasanya LTS itu sekitar 4 tahun atau berapa gitu untuk supportnya ya. Jadi kalau kita pakai server dengan versi LTS ya insya Allah untuk dukungan ya, dukungan yang ada di beberapa paket dan lain sebagainya ya, atau dari si Ubuntu-nya sendiri itu jauh lebih lama sih, seperti itu. Oke, di sini kita masuk pemilihan bahasa. Kita bisa milih bahasa sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kita pakai yang English saja ya, English ya. Kita pilih ya. Di sini teman-teman nggak bisa menggunakan mouse kalau kita servernya itu dia berbasis command line interface atau CLI ya. Jadi tidak seperti kalau kita instalasi pada sistem operasi seperti Windows yang itu yang dia sifatnya adalah GUI ya. Tapi kalau yang di Ubuntu ini dianya untuk server itu dianya langsung berbasis command line. Berbeda kalau misalnya kita menggunakan yang namanya sistem operasi Linux CentOS. Nah, kalau Linux CentOS dia untuk si server ada yang berbasis GUI ya, walaupun jadinya jika kita menggunakan server yang berbasis GUI itu jauh lebih memakan sumber daya, karena untuk grafiknya sendiri, untuk tampilannya sendiri itu pasti menguras yang namanya sumber daya resource dari perangkat kita, baik itu memori maupun dari CPU-nya. Nah, kalau mau yang lebih hemat ya kita gunakan yang command line seperti itu. Nah, ini layout dari si keyboard. Si keyboard ya kita langsung down aja atau oke. Proxy address kita lewatkan aja. Kita bisa atur di kemudian sesuai kebutuhan. Ya. Ini saya back dulu. Ya, nah ini mirror ya. Mirror ini adalah alamat address dari repo Citori, di mana nanti ketika kita akan mengupdate dari paket-paket yang ada di sistem operasi ini, atau ketika kita ingin membutuhkan instalasi misalnya beberapa tools, misalnya untuk Apache server ya, untuk database, misalnya kita mau install MariaDB, kita mau install Postgres ya, atau misalnya kita mau install security-nya dan segala macam. Nah, itu bisa kita ambil sumbernya dari alamat mirror address yang ada di sini. Nah, untuk alamat mirrornya itu kita bisa custom, artinya kita bisa nukar dengan alamat mirror yang lain. Seperti misalnya biasa kita bisa menggunakan namanya dari UI ya, repo UI atau misalnya repo UGM dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kita gunakan yang default aja ya, kita gunakan yang dari Ubuntu ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita tekan down atau oke. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan yang paling penting di sini adalah partisi atau pembagian ruang hard disk. Nah, di sini ada dua alternatif. Pertama, kita langsung menggunakan seluruh ruang hard disknya ya, tanpa kita memilih atau mengcustom layoutnya, atau misalnya kita ganti lah, misalnya di Windows ada drive C, drive D, drive E dan lain sebagainya. Tapi kita gunakan satu ruangan itu untuk sistem semua. Nah, di sini untuk yang pertama, untuk yang kedua tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa mengcustom, kita bisa memilih, kita bisa mengalokasikan untuk sistem itu berapa, untuk boot itu berapa, untuk home itu berapa. Nah, di sini kita ambil yang simpelnya aja, ya kita pilih yang langsung satu ruang, kita jadikan satu untuk sistem. Oke, kalau sudah kita bisa langsung pilih down. Nah, di sini teman-teman juga bisa melakukan yang namanya enkripsi atau dalam sederhananya kita ngasih password pada hard disk kita untuk keamanan dan lain sebagainya. Oke. Oke, kalau sudah langsung dia play down. Oke, untuk verifikasi continue. Nah, setelah ini kita masukkan yang namanya username. Saya pilih username-nya admin ya. Kemudian admin. Kemudian nickname-nya saya buat server ya.
Jadi untuk loginnya nanti menggunakan akunnya server namanya. Lalu passwordnya, untuk password saya pilih yang sederhana aja supaya mudah diingat ya. Untuk di video ini ya, kalau kita gunakan untuk server yang akan kita gunakan ya server di PC server yang nyata ya, tidak virtual seperti ini yang hanya untuk belajar atau tutorial aja. Ya kita gunakan password yang betul-betul strong. Artinya apa? Ya password strong itu ya minimal 8 karakter ya. 8 karakter, kemudian karakter yang kita gunakan itu bervariasi. Jangan misalnya karakter yang maksudnya itu yang gampangan lah ya. Karena kalau kita gampang maksudnya mudah dia tebak ya, seperti itu. Ya, dengan brute force ya ada word listnya ya bisa dia ditebak dengan gampang kalau password umum. Nah, yang word itu seperti apa? Terdiri 8 karakter atau lebih, kemudian terdiri dari huruf kapital, huruf kecil, kemudian ada angka, kemudian ada karakter spesial, misalnya add, pagar, ya, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, sudah kita pilih done. Nah, ini install OpenSSH server ini butuh, ini kita install aja, checklist dengan tekan tombol space. Nah, ini butuh kita karena supaya nanti ketika selesai instalasi, kita bisa langsung melakukan reboot kepada si server. Ya, maksudnya supaya kita lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya kita instalasi server ya dalam suatu PC server, selesai instalasi. Nah, kita konfigurasinya kita bisa dari jarak jauh. Kita nggak mesti harus dalam ruangan server tersebut. Itu bisa reboot melalui laptop kita atau komputer kita atau komputer kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, salah satu layanannya itu kita bisa menggunakan yang namanya SSH, remote SSH ya. Fasilitasnya paketnya itu softwarenya kita bisa menggunakan namanya OpenSSH. Nah, ini cukup aman karena nanti sudah diekripsi, jadi nggak usah khawatir untuk disadap kalau sudah kita menggunakan yang SSH. Ya, kalau kita menggunakan telnet itu rentan ya, jadi kita bisa ketahuan passwordnya nanti kalau misalnya dilakukan yang namanya sniffing dan lain sebagainya. Ini kita checklist kalau sudah dipilih done ya, oke. Nah, ini masuk ke file log. Nah, sekarang inilah proses extracting ya atau mengekstrak. Jadi ekstensi ISO itu ibaratnya kalau kita ekstensi kita ada file ada rar gitu kan, kita mau menggunakan filenya ya kita ekstrak terlebih dahulu gitu kan. Sama juga seperti ini file ISO-nya akan diekstrak terlebih dahulu ya, kemudian nanti akan isinya akan diinstal ya. Paketnya akan diinstal ke dalam menjadi suatu sistem operasi nantinya. Jadi ini ngambil source-nya sih supaya si Ubuntu servernya itu nanti bisa terinstalasi secara penuh ya. Sampai sini kita tinggal menunggu saja sampai proses instalasinya selesai. Tandanya apa? Ketika nanti ada muncul perintah untuk mereboot atau merestart dari Ubuntu server yang kita install ini. Oke, proses instalasinya selesai. Sekarang tinggal kita Ubuntu yang sudah terinstall, reboot atau restart. Nah, di sini kita perlu juga meng-unmount dari si ISO-nya. Ini kita unmount ya. Kita unmount terlebih dahulu. Ya.
proses bootingnya sudah berjalan sukses. Coba login bentar, tunggu sebentar. Oke, login server kemudian masuk. Oke, proses setelah selesai si Ubuntu server sudah bisa kita gunakan. Atau misalnya kita cek IP. Nah, ini udah masuk tadi IP-nya. INP 0S3 ini header 0, sedangkan INP 0S8 itu adalah header 2. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.